Sekarang kita lihat bagaimana Apple dan Google memainkan jenis-jenis inovasinya. Kita mengenal Apple sebagai produsen produk teknologi yang indah dan berkualitas tinggi. Hampir semua produknya sukses di pasar. Apple membangun produk sistem. Apple Ecosystem dari iTunes hingga iCloud memungkinkan semua perangkat Apple saling terhubung satu sama lain. Konektivitas itu memberikan lompatan nilai bagi pelanggan Apple yang menggunakan beragam produk Apple. Dari hanya menjual perangkat keras menjadi menyewakan berbagai layanan dan konten digital seperti Apple TV, Apple Arcade, Apple Card, Apple News, dan Apple Fitness. Kemudian network. Apple bekerja sama dengan para pengembang software untuk membuat miliaran aplikasi iOS untuk para pengguna iPhone. Oke, sekarang kita lihat Google. Bagaimana Google memainkan jenis-jenis inovasinya. Walaupun Apple dan Google ada kalanya beririsan ya bisnis dan produknya, kita mulai dari kategori configuration, profit model. Inovasi Google dikenal dengan istilah do-it-yourself ads, iklan online yang dapat dibeli pengguna melalui proses penawaran secara mandiri. Google juga berinovasi dengan menerapkan model bayar per klik. Struktur. Google menawarkan makanan dan layanan yang sehat dan gratis di lingkungan kantornya untuk menarik para insinyur terbaik dan membuat mereka berfungsi secara efektif sepanjang waktu. Brand. Halaman beranda Google tampil bersih dan simpel sejak hari pertama. Tapi Google kerap bermain-main, terutama dengan tampilan logonya. Google ingin menunjukkan bahwa mereka punya kepribadian yang asik. Apple bisa berkali-kali memimpin daftar perusahaan paling inovatif di dunia. Juga apa yang membuat Google, Amazon, Microsoft selalu masuk dalam daftar? Ternyata jawabannya bukan sekedar karena mereka punya produk yang hebat. Bahkan produk hanya bagian kecil dari inovasi yang mereka lakukan. Hingga kemudian di bulan September 2006, Facebook yang sebelumnya merupakan jejaring sosial tertutup untuk kampus-kampus ternama di Amerika Serikat mulai membuka dirinya untuk umum. Semua orang yang memiliki email dapat membuka akun Facebook. Dan itu mengubah segalanya. Facebook dengan cepat mengambil alih pasar dan membunuh semua jejaring sosial yang ada sebelumnya. Dan selama 18 tahun, pertumbuhan Facebook pun tidak terbendung. Hingga di akhir 2021 kemarin, Facebook mulai goyang. Investor panik, dan saham Facebook pun jatuh 26%. Facebook yang kini bernama Meta itu kehilangan 230 miliar US dollar dari nilai pasarnya. Apa penyebab jatuhnya saham Meta? Pertama, kinerja Meta tidak sesuai dengan ekspektasi investor. Seperti biasanya, sebelum sebuah perusahaan publik melaporkan kinerja perusahaannya, para investor menetapkan angka ekspektasinya. Jika ternyata laporan menunjukkan angka di atas ekspektasi, maka harga sahamnya akan naik. Sebaliknya, jika angkanya di bawah ekspektasi, maka harga sahamnya berpeluang untuk turun. Yang kedua, kebijakan privacy Apple mulai menggerus pemasukan Meta. Kita tahu bahwa Meta bergantung pada iklan untuk pemasukan usahanya. Selama belasan tahun, Facebook dan Instagram menggunakan data pengguna untuk bisa membantu pengiklan menyasar target pelanggan yang tepat. Dan di April 2021, Apple mengupdate sistem operasi iOS yang memberikan kebebasan pada pengguna untuk menolak aplikasi menggunakan data pribadinya. Dan ternyata lebih banyak pengguna yang memilih untuk menolak dibandingkan mengizinkan. Meta mengatakan bahwa kebijakan Apple itu bisa berdampak pada pengurangan pemasukan iklan sebesar 10 miliar US dollar atau setara 140 triliun rupiah. Yang ketiga, TikTok menggoyang kedikdayaan Facebook dan mungkin nantinya Instagram. Facebook kehilangan sekitar 500.000 pengguna harian dalam 3 bulan terakhir tahun 2021. Sementara itu, pengguna dewasa muda antara usia 20 hingga 30 tahun diperkirakan turun sebesar 4% selama jangka waktu yang sama. Lebih buruk lagi, semakin muda usia pengguna, ternyata semakin sedikit rata-rata mereka menggunakan aplikasi Facebook. Situs online Verge memberitakan bahwa data dari presentasi internal Meta memperkirakan remaja menghabiskan 2-3 kali lebih banyak waktu di TikTok daripada di Instagram. Mark Zuckerberg mengakui bahwa Facebook tengah berjuang keras untuk bersaing dengan TikTok. TikTok sudah menjadi pesaing yang sangat besar dan juga terus tumbuh dengan kecepatan tinggi. Begitu kata Zuckerberg. Keempat, investasi Meta pada Metaverse yang gila-gilaan. Meta tahun lalu mengumumkan akan menggelontorkan dana 10 miliar US dollar atau 140 triliun rupiah di tahun 2021 saja untuk membangun Metaverse. Nah, investor nggak memiliki semangat yang sama dengan Mark. Metaverse masih jauh menurut mereka.
perlu 1 dekade untuk menjadikannya sebagai bagian dari keseharian kita. Atau kalau dalam perspektif investor, untuk menjadi sumber cuan yang layak. Kekuatan ini yang sudah mengganggu Meta. Kekuatan pesaing, yaitu TikTok, sudah menggerus pengguna Facebook. Kekuatan perusahaan komplementer, yaitu Apple, yang sudah mempersulit pintu masuk uang untuk Meta. Dan kekuatan pembeli atau pengguna, yang sudah memilih untuk menolak datanya digunakan oleh Meta. Apple makes phones, tablets, laptops, and more. Facebook makes social networks. These are differing views of our privacy, and it's playing out big time in Apple's new iOS 14.5. But that's just the first round. This is a fight that could shape the future of the internet, and certainly the next wave of computing. Yeah, it's a lot. So I thought it was best to explain it with the help of these guys. No? Okay, let's explain this all, starting with what brought this to a head, iOS 14.5, and a new feature called App Tracking Transparency. Now, for years, every iPhone has had a secret string of numbers inside it. It's called the IDFA, Identifier for Advertisers. We'll call it your very own ad tracking number, and it's used to help apps identify you and know what you're up to on your phone. Get it. These user numbers are good for Facebook and other social networks that want to know what we're doing on our phones. And they're good for businesses that want us to buy stuff. But now, with iOS 14.5, Apple turns off that ad tracker by default. If an app wants to track you using that number, it will have to ask. If Mr. Cook taps Ask App Not to Track, then his meditation app won't get his number. Apple is giving companies a chance to plead their case with this area right here that explains what the company uses the data for. Don't want those pop-ups at all? You can opt out of all tracking by going to Settings, Privacy, Tracking, and turning off Allow Apps to Request to Track. All in all, this is Apple's big play to give people a choice whether they want to be tracked. And chances are more people are going to tap Ask App Not to Track. Facebook's business is built on personalized advertising. Instead of charging you to use Facebook, Facebook charges companies to advertise. These ads are targeted at you based on everything Facebook knows about you. Here's an ad Facebook ran in the Wall Street Journal at the end of 2020. We're standing up to Apple for small businesses everywhere. Many in the small business community have shared concerns about Apple's forced software update, which will limit businesses' ability to run personalized ads and reach their customers effectively. Facebook CFO Dave Wehner was clearer about how it will impact Facebook directly on a January 2021 earnings call. We continue to believe that that will be a headwind in the ads business. We're going to have to be providing a prompt asking people for permission to use third-party data to deliver personalized ads, and we do expect there to be high opt-out rates related to that. The company added that the Apple prompt doesn't give enough context about the benefits of personalized ads. Still, while Facebook has said recently that it won't have a big impact to its own business, Facebook seems to be acknowledging that given the choice, users would prefer not to act. A Facebook spokesman said, while Apple claims the update is about privacy, it's about forcing small businesses and developers to charge for apps that were once free, hurting consumers in the process. Free ad-supported services have been essential to the growth and vitality of the internet, and we're joining others to point out Apple's hypocrisy and anti-competitive behavior. An Apple spokesperson responded, apps and advertisers can continue to track users across apps and websites as before. App tracking transparency in iOS 14 simply requires that they ask for users' permission before sharing their data with other companies. Supporting small businesses has been at the heart of the App Store since it was created, to help developers of all sizes develop, test, and distribute apps around the world, while respecting user privacy. As a company based on hardware sales and more recently, more subscription services, Apple has long stood on the side of user privacy. Here's Steve Jobs in 2010. Privacy means people know what they're signing up for, in plain English. And some people want to share more data than other people do. Ask them. Ask them every time. And Cook has taken over that mantle and said this in January 2021. If a business is built on misleading users, on data exploitation, on choices that are no choices at all, then it does not deserve our praise. It deserves reform. At its foundation, ATT is about returning control to users, about giving them a say over how their data is handled.
Of course, there is benefit to Apple's business. Mr. Cook and his team see privacy and other security features like encryption as a selling point of its hardware and software combo. So two men, two very different business models, and two very different visions of how technology and the internet should work for us. And the future fights are going to go way beyond privacy. On that same earnings call from January, Mark Zuckerberg said, I do want to highlight that we increasingly see Apple as one of our biggest competitors. He pointed out products like iMessage competes with Facebook's messaging business, which includes WhatsApp, Instagram, and Facebook Messenger. Apple has every incentive to use their dominant platform position to interfere with how our apps and other apps work, which they regularly do to preference their own. You see, this change in iOS 14.5 is just the start of this fight. You know what's not going to be happening anytime soon? As for who ultimately wins, there's no telling. But at least with iOS 14.5, the winners are users who have wanted control of their privacy. Meta bahkan mengakui jika Apple terlalu kuat alias overpower. Hal itu diperparah dengan turunnya saham Meta selama beberapa tahun terakhir. Menurut kami, ada dua kemungkinan yang saat ini terjadi. Yang pertama, Facebook harus berpikir dua kali untuk membayar Apple agar platform mereka dapat berjalan dengan mulus. Seperti yang dilakukan Google, mereka membayar Apple dengan jumlah yang luar biasa besar agar Google menjadi search engine default untuk Safari. Jadi bukan karena tidak mampu, tetapi Meta harus pintar memilih strategi yang bisa menyelamatkan Facebook. Yang kedua, Apple ingin mendapatkan untung yang lebih besar dengan cara memaksa perusahaan lain membayar lebih besar agar bisnis mereka di platform Apple berjalan dengan mulus. Keduanya menjadi hipokrit alias munafik. Mereka akan membongkar kebusukan dan mencoba untuk menjatuhkan satu sama lain dengan mengeluarkan statement-statement yang relate. Facebook sendiri berargumen, ketika pengguna Apple tidak setuju dengan Apple seharusnya tidak membatasi keinginan pengguna. Jika pengguna ingin menggunakan aplikasi yang tidak disukai Apple, maka pengguna harus dapat memilih aplikasi tersebut. Dan jika pengguna Apple ingin meninggalkan produk Apple untuk beralih ke Android, seharusnya Apple tidak boleh mengunci mereka dengan embel-embel lain kemudian memberikan harga yang lebih tinggi. Apa yang dibilang Facebook memang benar. Yang dimaksud Facebook adalah Apple memonopoli semua aplikasi yang ada di dalam App Store. Mereka memanipulasi aplikasi apa saja yang akan direkomendasikan kepada pengguna. Apple juga memaksa pengguna untuk melakukan upgrade ke perangkat keluaran Apple terbaru dengan iming-iming fitur yang lebih canggih dan memperlambat kinerja perangkat lama mereka dengan alasan jadul alias sudah waktunya upgrade. Sedangkan Apple sendiri berargumen, apa yang dilakukan Facebook adalah hal ilegal, yaitu memata-matai penggunanya. Karena privasi pengguna adalah mutlak, tidak boleh diserahkan kepada siapapun termasuk Apple atau Facebook itu sendiri. Terlepas apakah pengguna akan mengizinkan atau tidaknya aplikasi melacak mereka adalah hak pengguna.